Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wajib bagi kalian berpuasa sama seperti telah diwajibkan buat orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama hormat saya kepada Kadis Kominfo Sumatera Utara, Pak Jumsadi. Alhamdulillah ini kali kedua dalam waktu yang berdekatan. Kemarin di rumah beliau kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus penutupan pengajiannya. Kemudian hari ini Alhamdulillah Masya Allah kita bertemu kembali dan kemudian dalam rangka khusus mengadakan acara sambut Ramadan. Dan terus terang saya sangat aflo sekali ketika acara khusus ini dibuat untuk kemudian menjadi bekal ruhiyah atau bekal spiritual kita insya Allah. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal kecuali langsung untuk kemudian bahwa ada 3 poin penting yang harus kita diskusikan terkait ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, itu poin pertama. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu poin kedua. La'allakum tattaqun, itu poin ketiga. Pertama yang harus kita paham dulu bahwa ini bukan proyek manusia, sehingga tidak perlu ada intervensi manusia di sini. Bahkan sama sekali tidak boleh. Ramadan ini proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja pun tidak boleh mengintervensi apapun yang menjadi proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Proyek ini adalah proyek untuk melakukan proses turn around, proses mutar balik. Mutar balik kenapa? Karena selama ini dalam perjalanan kehidupan banyak sekali hal-hal yang membuat kita menghentikan dari peran yang seharusnya kita lakukan. Peran apa? Peran sebagai hamba yang mengabdi, yang memperbudak diri atau memperbudak dirinya kepada Allah. Jadi Allah tidak pernah menyuruh kita lebih rendah dari dunia ini. Allah menyuruh kita berada di posisi leading. Dunia ini objek, dunia ini alat, bukan tujuan. Allah ingin balikkan kita. Jadi proses itu ternyata proses untuk mengembalikan kita pada jalur yang seharusnya itu adalah proses 30 hari atau 29 hari. Dan jelas sekali persoalannya bukan aku, setan, dunia, Tuhan, bukan begitu. Tapi ini proses aku dan Tuhan. Ya, aku, Tuhan. Bukan aku, karena sebab aku digoda setan, maka aku kemudian terpedaya dengan semua tipu daya dunia. Tidak begitu. Konsepsi yang sedang diajarkan sebenarnya saya belakangan karena terlalu sering menyampaikan ini, jadi tertarik saya ingin menulis. Ya, filosofi hidup seperti seharusnya menurut Al-Quran itu seperti apa? Saya membacanya sederhana saja. Kemarin diciptakan Adam dengan Hawa, ditaruh di surga. Kemudian karena sebuah peristiwa yang kita dikabarkan dalam Al-Quran, Adam Hawa turun ke dunia. Yang harus kita pahami dari peristiwa itu sederhana saja sebenarnya, bahwa tidak ada yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga kecuali nafsunya. Dan tidak ada yang membuat kita bisa balik ke surga kecuali kemampuan kita mengendalikan nafsu kita. Nanti dalam surat An-Nazi'at itu ada satu ayat menarik itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan mampu menahan nafsunya dari semua keinginan al-hawa, fa hiyal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Maka ma'wa lebih kepada kediamannya. Artinya kalau mau masuk surga sederhana saja. Kita sadar posisi Allah di depan kita sebagai apa dan kita mampu menahan
nafsu liar kita. Sederhana, sebenarnya seperti seorang tua yang kemudian mengatakan kepada anaknya, duduklah di sini, walau di sini ada makanan dan sebagainya. Jangan ambil penawaran siapapun yang memberikan kepadamu kalau kau haus, karena ayah sudah sediakan minuman di sana. Sebentar saja nak, ayah pergi sebentar. Nah, anak ini kemudian dihadapkan dengan godaan, atau kita bawalah anak kita ke jalan. Biasanya kalau di terminal-terminal bus, kereta api begitu, nah, itu ada tukang-tukang jualan yang kemudian selalu dia tidak peduli kita. Dia akan menawarkan anak kita mainan, makanan dan sebagainya yang dikemas dengan cara yang menarik, dan anak kita dengan polosnya suka mengambil begitu saja. Yang kita tidak sadar bahwa setelah kita ada di seat kita, kemudian kita lihat anak kita memegang dan dia diikutin oleh yang jualan. Nah, begitu. Dunia itu sebentar, seperti itu. Karena dunia dibanding akhirat, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Di akhirat, dunia itu 1000 tahun. Dan tidak ada orang yang hidup 1000 tahun kecuali catatan sejarah mencatat 2 orang. Nabi Allah Adam sama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Selebihnya kelas kita rata-rata paling 1,5 jam. 1,5 jam itu hitungannya adalah 63 tahun. Jadi kita sudah merasa banyak kali, sudah tua kali kita di sini. Di akhirat masih 1,5 jam umur kita. Coba bayangkan itu. Makanya Allah mengatakan sabar. Jangan tertarik dengan dunia. Kenikmatan dunia dibanding kenikmatan surga itu seperti kau mencelupkan tanganmu ke lautan dan kau ambil kembali, maka yang tersisa di tanganmu itulah kenikmatan surga, dan kenikmatan dunia, dan lautan itulah surga. Coba bayangkan, seperberapanya surga ini dunia. Gak usah cerita dari pendekatan orang susah gak punya rumah. Kita cerita dari pendekatan orang yang dia kaya sekali, dia punya semuanya. Nah, kita bicara dari situ. Maka orang yang sudah punya semuanya itu, kenikmatan yang dia punya itu hanya seperti mencelupkan ujung jari telunjuk kita ke dalam air lautan, maka sisanya itulah kenikmatan surga. Jadi hati-hati. Allah menjanjikan surga sama kita. Oke. Kemudian nggak usah pamer dengan dunia. Karena kalau bicara rezeki, sebenarnya rezeki kita itu adalah berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, rezeki, banyak sedikitnya rezeki itu berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah. Makin tinggi iman kita, makin banyak rezeki kita. Ustaz, kayaknya nggak cocok ini. Ini yang bilang Nabi, Pak. Iya, tapi nggak cocok, nggak logis. Banyak orang yang imannya rendah tapi rezekinya banyak. Nah, itu karena otak bapak udah jorok. Kenapa jorok? Yang kebayang bapak pasti duit, pasti harta, pasti jabatan, pasti popularitas. Kan itu dia. Padahal tidak. Yang dimaksud rezeki itu adalah segala hal. Rezeki itu ada orang yang dia sudah punya jabatan. Saya pernah diskusi dengan orang yang jabatannya tinggi. Tapi apa dia bilang? Sejak saya mendapatkan jabatan ini, saya tidak pernah mengalami ketenangan hidup. Tuh, kalau begitu, setelah dia punya dengan jabatan itu dia kaya raya. Tapi masalahnya ternyata dia belum selesai punya masalah. Dia masih berhadapan dengan sekian banyak persoalan yang membuat dia tidak bisa enak makan dan selalu tidak bisa nyenyak tidur. Dulu kalau tidur di mana ngantuk di situ tidur. Sekarang ngantuk saja susah dapat, apalagi tidur. Coba bayangin. Makanya banyak orang makin tinggi kedudukan, makin banyak hartanya, tidur mesti pakai pil tidur dulu, baru bisa dapat tidur. Ya, ini saya tidak sedang menceritakan kisah yang tidak ada, kisah yang ada. Saya bilang kalau begitu untuk apa ambil jabatan yang menghilangkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup? Nah itu dia. Ternyata dia kira dia dapat rezeki, ternyata tidak. Allah sedang cabut rezeki dari dia. Maaf ya. Misalnya bapak mendapat jabatan, setelah mendapat jabatan, dulu sebelum itu bapak biasa sholat tahajud, tapi begitu dapat jabatan bapak tidak sholat tahajud, itu artinya Allah sedang cabut rezeki dari bapak. Jadi jangan mengatakan bahwa sukses dia, luar biasa dia bisa. Ukuran rezeki dan untuk menunjukkan posisi kita, ini kalau di kantor, dari kadis sampai ke bawah, atau harta, dari orang yang punya harta banyak sama harta sedikit, untuk menunjukkan bahwa itu rezeki dari Allah, indikatornya akan kelihatan, ketundukan dan kemanisan ibadahnya tidak hilang. Tunduknya sama Allah meninggi, manis ibadahnya tidak hilang.
Jadi kalau ada orang begitu diangkat jadi pejabat, masjidnya berubah jadi dugem. Dia lebih banyak, lebih sering ke pub ketimbang ke masjid, itu tanda jabatan itu Allah tidak ridho dia ambil. Kalau bahasa kasarnya, itu lebih kepada istidraj. Nah, kemarin saya ketemu mantan kepala desa di Deli Serdang, di Percup Setuan, lagi acara pengajian. Saya tanya, gimana? Maju lagi Bapak? Insya Allah, ya bagus. Saya dukung. Ada 2 orang di Percup ini yang saya dukung kalau bisa maju lagi. Kenapa? Harus orang baik maju. Si Anu bagaimana? Saya cerita. Wah, kalau dia tuh repot Ustaz. Sejak jadi kades, masih kades aja udah kayak begitu. Hampir tiap malam dugem. Saya bilang kalau itu janganlah itu. Kenapa? Karena kalau begitu dia waktu ngambilnya itu nggak benar. Jadi nggak jauh-jauh Pak. Tapi itu yang tahu kita, nggak orang lain itu. Mengukur kita ini berada di posisi benar itu yang tahu kita. Ya. Jadi ya Allah, sepertinya aku sedang bukan diuji. Cek dulu waktu ngambilnya kayak mana ini. Maka tapi Ustadz, kalau memang saya ngambilnya dengan cara yang salah, apakah kemudian saya tidak bisa balik lagi? Jangan, nggak usah balik. Istighfar di situ. Terus kuatkan istighfarmu sampai kemudian Allah akan menurunkan sampah atau kotoran-kotoran yang menghalangi keimanan kita kepada Allah, dan kita berada di posisi yang benar kembali. Jadi ada 2 cara, ambil dengan cara yang benar atau istighfar setelah kita tahu kita tidak benar. Maka Nabi mengatakan rezekimu itu tergantung 2 hal. Pertama, kau beriman sama Allah. Kedua, kau minta ampun sama Allah. Coba bayangkan ada orang, saya ketemu orang loh Pak, ketemu orangnya, kekayaannya luar biasa. Luar biasa. Tahajud tidak putus. Dia berada di posisi top leader. Saya dengar sekarang kabar beliau sedang mau diangkat, tapi bukan di pemerintahan, dia di BUMN. Ya, sedang mau diangkat menjadi pimpinan tertinggi di situ. Saya tahu betul karena beliau mengaji sama saya. Ya, dari sejak saya kenal dia sampai saya bilang, kayaknya ini orang kaya yang masuk surga ini. Kenapa? Dia tidak pernah putus tahajud. Baca Quran yang luar biasa. Infak itu deras. Dia nggak peduli. Saya tidak lihat dia miskin. Tapi kalau berinfak, tadi malam kami ketemu, dia baru pening kepala saya ini Ustaz. Kenapa? Saya baru datang itu ke tempat tahfiz Quran yang di sana itu. Kenapa? Rupanya mereka masih kontra Ustaz. Dan butuh duit sampai 2,7 M. Saya bilang 2,7 M, kenapa tidak cari tempat yang lain saja lebih bagus lagi? Jadi artinya ini orang sebenarnya kelas dia untuk datangin pesantren itu atau tempat tahfiz, nggak perlu dia yang turun, tapi dia yang melacak ke sana kemari. Saya tahu betul karena untuk mencari tempat itu dia telepon saya, Ustaz sebelah mana tempatnya? Bapak di mana sekarang? Saya sedang di sini. Oh coba cek ke masjid Anu, datang dia ke masjid Anu. Itu. Artinya apa? Ini yang kita mau lihat. Wanahan nafsa 'anil hawa. Dan apa? Dia punya modal. Bapak jangan takut, jangan pegang duit kalau tidak punya modal. Nah ini padahal kita mengira duit itulah modal. Salah. Di dunia ini jangan ambil jabatan, jangan ambil kekayaan, jangan mau populer kalau modal kita tidak ada. Apa modal itu? Iman. Apa itu iman? Nah ini yang mau kita diskusikan. Sebelum kita diskusikan, kita coba bincang dulu. Adam, Hawa keluar dari surga karena nafsu. Bukan nafsu makan, bukan nafsu minum, bukan nafsu seks, tapi nafsu tidak mau keluar dari kesenangan. Jadi kalau pakai bahasa motivasi, bahasa leadership itu ada istilah zona nyaman. Orang kalau mau berhenti dari jabatan atau dari tugas, mau pensiun Pak, biasanya itu mengalami yang disebut dengan post power syndrome. Ya, saya dulu anggota dewan, Masya Allah, Alhamdulillah saya berhenti sudah. Ya, 10 tahun saya duduk di situ. Dan orang selalu bertanya kepada saya, gimana Ustaz, masih sering sakit-sakitan? Alhamdulillah sudah tidak lagi. Kenapa? Rupanya saya, demi Allah, ini Jumat, semoga Allah ampuni saya, demi Allah. Rupanya saya baru sadar setelah saya berhenti jadi anggota dewan, sakit saya itu sebabnya ya karena saya anggota dewan. Kenapa? Sering pening kepalanya. Kalau sekarang udah tenang saya. Mau pejabat manapun saya ngadapinya udah tenang. Apa? Awak nggak ada masalah, nggak ada beban. Awak bukan pegawainya, awak bukan pimpinannya, awak bukan yang penting mau dengar, ayo gitu kan. Makanya Masya Allah begitu berhenti saya jadi anggota dewan, nggak ada beban lagi saya ketemu Bapak Jumsadi. Sama gubernur, saya bisa bicara bebas saja, tidak ada masalah. Saya kasih nasihat sama beliau karena saya nggak ada beban.
Saya tak minta upah dari dia, saya minta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Ya. Apa yang sering membuat kita tidak berani menjadi orang soleh? Kita takut keluar dari zona nyaman. Biasa pegang duit banyak, kemudian duit tidak ada lagi, itu berat kali itu ngadepnya. Anak-anak gadis kalau udah mulai tumbuh jerawat, dia lebih takut jerawat tumbuh ketimbang buka aurat. Lebih suka dia buka aurat ketimbang jerawatnya kelihatan orang. Jadi kalau jerawat dia tutupin, padahal nggak berdosa jerawat kelihatan. Yang berdosa itu jerawat, aurat terbuka. Tapi dia tidak peduli, aurat terbuka malah dia suka. Kenapa? Karena dia khawatir dia tercampak atau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman hidup ini banyak. Tinggal kita cek saja kita zona nyaman hidup kita apa. Saya pernah ketemu orang yang tidak mau sholat sepanjang berapa tahun, ada sekitar 8 tahun kata dia, tidak mau sholat lagi, tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena istrinya meninggal. Dan dia menuduh Tuhan tidak adil sama dia. Kenapa? Karena dia merasa sedang enak-enaknya, sedang bahagia-bahagianya, tapi direnggut Allah istrinya. Maka dia tuduh Allah. Itu yang dimaksud dengan tidak siap keluar dari zona nyaman. Kenapa akhirnya Adam makan buah khuldi? Jawabannya sederhana. Karena Adam khawatir dikeluarkan dari surga, padahal dia dikeluarkan setelah makan. Apa yang menyebabkan dia makan? Bukan karena godaan setan. Setan hanya memanfaatkan titik lemah kita. Titik lemah kita ada pada nafsu kita. Maka setan pun memanfaatkan nafsu itu. Ya, oke. Sekarang kita anak cucunya mau balik ke surga, boleh. Seakan-akan Allah bilang, ingat ya, dulu ayah kalian ku keluarkan karena nafsunya. Oke, kalian gak usah pakai tuduh-tuduh setan. Setan ku belenggu. 1 bulan kalian latihan ikut mauku, jangan ikut nafsu kalian. Ayo, kita buktikan layak nggak kita masuk surga. Sesederhana itu sebenarnya. Ramadan itu adalah bulan latihan untuk membuktikan kita ini layak atau tidak menjadi penghuni surga. Siapa yang tahu kita layak atau tidak? Coba dua. Satu kita, satu Allah. Hasilnya langsung dikasih sama kita nanti di akhir Ramadan. Ada orang sekarang belum Ramadan udah teringat hari raya dia, Ramadannya lupa dia. Coba bayangkan bagaimana dia bisa dapat Ramadan. Padahal ketika bicara Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Takwa itu apa? Coba cek Quran. Takwa ini ternyata resep negara ini bisa makmur, adil. Kita sering bilang negara yang adil dan makmur. Ini kalau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri ini beriman, bertakwa. Kalau begitu, program Ramadan ini harus dihandle pemerintah kalau saya bilang. Enggak besar biayanya, rakyat bisa bekerja. Cuma masalahnya negara tidak mau pakai agama, malah disuruhnya kita hormati orang yang tak puasa. Nah, jadi Kominfo keluar kena stiker besar nanti, hormatilah orang yang tidak berpuasa Ramadan. Karena itu maunya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ya, dia nge-tweet. Ya, syukurnya dia nge-tweet, bukan kebijakan Kementerian Agama itu. Memang udah aneh-aneh aja negara kita ini. Coba insya Allah bentar lagi nggak aneh lain. Wapres baca Quran ini bilangnya polusi udara, polusi suara, polusi pula dia pakai bahasa itu. Polusi itu pencemaran. Mungkin silap aja dia itu. Nah, ini kita susah kali kita fitnah-fitnah ini bisa lebih banyak muncul. Cuma kita kembali tadi, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya Ramadan ini adalah bulan untuk bukan yang lain-lain. Ini bulan untuk menjadi orang bertakwa. Ya. Kenapa harus bertakwa? Ternyata sukses dunia, sukses akhirat itu cuma satu, takwa modalnya. Dan takwa itu dibangun di atas landasan keimanan kepada Allah. Coba lihat surat ayat 1000 dina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka kami buat jalan keluar. Kalau bahasa bebas, enggak ada matinya. Dia akan punya solusi semua masalah. Kenapa? Karena dia tidak punya beban. Dia tidak menjadi orang yang tersandera oleh dunianya. Ketika dia membuat kebijakan, dia tidak khawatir akan kehilangan apapun, karena dia akan mendapatkan apapun sebenarnya. Beda sama kita kan? Kita seringkali mengukur, nanti payah. Kenapa? Saya masih berada di bawah kendali beliau. Akibatnya kita tidak bisa bebas. Makanya orang bertakwa adalah orang beriman. Beriman itu artinya apa? Orang yang percaya Tuhan itu adalah Tuhan dan tidak mencari Tuhan selain Allah. Orang beriman itu orang yang yakin dengan apa yang direncanakan dan dijanjikan Allah sama dia, walaupun tidak masuk akal menurut dia.
Orang beriman itu orang yang percaya bahwa api bisa berubah dingin dan tidak membakar, seperti api yang tidak membakar Ibrahim. Orang beriman bisa percaya bahwa ketika aku terbentur pada dinding dan tidak ada lagi jalan keluar, sebenarnya itulah jalan keluarnya. Cuma untuk bisa keluar dari situ, ternyata Allah menyuruh kita untuk ikhtiar. Kelemahan kita sering tidak mengkawinkan ikhtiar dengan keyakinan kepada Allah. Coba, Safa Marwah Adam waktu Hajar berikhtiar itu adalah Safa Marwah, dia cari air. Tapi apa dia dapat air di situ? Tidak. Airnya dari mana? Dari wilayah satu tempat yang akhirnya sekarang kita sebut dengan sumur Zam-Zam. Dan apa kerja Hajar? Tidak. Lantas apa hubungan antara ikhtiar Hajar di Safa Marwah dengan air yang muncul? Itu hubungan antara ikhtiar dengan keyakinan. Dan hasilnya adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Begitu memahami. Duit bapak banyak, duit ibu banyak, sakit, pergi berobat ke rumah sakit paling hebat di mana? Di dunia, bukan cuma di Medan, bisa bapak pergi. Dokter bapak pesan khusus paling canggih. Berangkat ke sana pakai pakai pesawat. Oke. Nah, ternyata dokter cuma bisa ngobatin, sembuh bukan urusan dokter. Setelah lakukan operasi apa semua ternyata nggak sembuh, apa kata dokter sama kita? Saya sudah maksimal ibu, mohon maaf. Terus Pak, apalagi apa yang bisa dilakukan Pak? Tinggal berdoa saja. Ternyata doa itu adalah kekuatan. Siapa bilang doa itu titik lemah? Tidak, doa itu kekuatan. Cuma titik lemah kita di hadapan Allah. Apa yang dikasih Allah sama kita? Kesembuhan. Siapa yang kasih sembuh? Allah. Allah suruh berobat saja, nanti aku kasih sembuh. Cuma untuk bisa sampai kepada sembuh, Allah suruh kita doa. Makanya Ramadan itu bulan Allah manjakan kita. Semua waktu Ramadan itu waktu makbul. Minta apa saja yang mau diminta. Dan ada waktu-waktu khusus Allah akan kabulkan kita. Seperti waktu berbuka puasa sama waktu sahur. Allah kasih. Nah, balik ke cerita tadi. Nah, cuma Allah bilang, awas ya, setan kubelenggu, kalian ikut mau. Jangan lagi kalian ikut mau kalian. Makanya nanti waktu buka puasa bapak pingin kali minum teh manis dingin, jangan. Minum yang panas. Coba latih nafsu itu untuk tidak diikuti apa mau dia. Karena pingin kali itu kan nafsu itu. Udah pesan dari sekarang. Pokoknya asal buka puasa, jangan tidak kau sediakan urap ya. Harus ada urap di meja. Kalau tidak kau sediakan 3 kali berturut-turut, talak 1 sama kau. Kan luar biasa ini, saking nafsunya dia sama urap kalau bulan puasa. Nah, itu nafsu, ganti sama mie goreng saja. Supaya nafsu itu jangan, dan nafsu itu bukan ini hanya pada wilayah boleh, pada wilayah syubhat dan haram jangan. Kalau duit banyak, ini udah mulai datang banyak ke Kadis, gimana Pak Kadis? Bonus kita Ramadan ini gimana? Apa cara kita supaya bisa dapat banyak? Kalau bisa jangan 2 kali gaji, 40 kali gaji lah. Nah, apa caranya? Kalau duit, saya sudah bilang, duit itu semua cara halal sama dia. Nggak usah jadi orang soleh kalau cuma mau duit. Orang jahat juga bisa punya duit, bahkan bisa lebih banyak dari kita. Karena namanya dunia, jabatan, kekayaan, popularitas, dia nggak butuh kita orang taat. Dia butuh kita asal berani saja. Dan yang berani itu nafsu. Kalau nafsu sudah mau, jika nafsu maunya A, maka dia akan ambil A itu dengan segala cara. Tapi coba bayangkan, bisa nggak kita men-set nafsu kita itu maunya surga? Dan ternyata surga tidak bisa diambil dengan segala cara. Kalau nafsu kita itu maunya dunia, halal haram diambil yang caranya. Ada orang mau jadi wali kota, udah mulai keliling sholat subuh ke masjid-masjid. Nah, itu contohnya, itu acara halal itu. Infak anak yatim. Kemudian mengumpulkan komunitas pemabuk. Jadi ada rupanya komunitas pemabuk. Kenapa? Ini jumlahnya banyak ini. Nah, jadi dia tidak penting ini orang baik, orang jahat. Yang penting ini suara. Teman saya ada cara berhitung waktu pemilu kemarin sederhana, dia tidak mau jalan kampanye ke sana kemari, dia cuma hitung ada berapa kepala yang akan nyoblos. Kalau kepala yang nyoblos itu per TPS berapa suara yang kita ambil per TPS, kira-kira hitungan berapa ratus ribu rupiah kita bisa ambil suara itu. Jadi dia cuma berhitung, dan dia tidak peduli itu halal atau haram, yang penting dia dapat, itu nafsu. Ramadan itu bulan latihan untuk meletakkan nafsu kita pada satu kemauan saja. Apa itu? Ridho dan surga Allah.
Kalau kita memang mau meletakkan pada ridho dan surga Allah, maka caranya ini nanti ikut mau Allah. Contoh, apa mau Allah? Kalau dibilangnya malam bangun sahur, bangun. Pak, Bu, bangun sahur itu bukan cuma untuk persoalan makan dan minum. Karena puasa bukan sekedar makan minum. Tidak makan, tidak minum, bukan itu. Supaya sehat, supaya segar. Nanti ada orang beralasan mengatakan bahwa aku tahan, aku tak kalah sahurnya. Biasa kalau hari pertama, kedua, ketiga kita sahur tuh. Tapi mulai hari kelima, enam, tujuh udah mulai ada yang mulai tidak mau sahur lagi. Kenapa? Rasa dia tahan. Dan kemudian lebih dominan ngantuknya. Saya mau bilang, sebenarnya Allah tengah melatih kita punya kebiasaan bangun sebelum matahari terbit. Itu yang sedang dilatih Allah supaya kita sahur tiap hari. Allah mau kita bangun sebelum datangnya subuh. Kenapa bangun sebelum datangnya subuh? Pertama, karena dia datang pada jam segitu ke langit dunia dan dia mau berinteraksi dengan kita. Maka cara berinteraksi yang terbaik dengan Allah di jam segitu adalah sholat. Dan itu waktu sahur. Allah mau kita punya disiplin. Kenapa? Coba Bapak pelajari, coba Bapak baca, dan coba Bapak pergi ke negeri-negeri yang maju. Mereka adalah masyarakat yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Bahkan ada negeri yang orangnya dia tidak lagi bangun untuk kebutuhan dirinya, karena anjingnya minta jalan kaki sebelum subuh, sehingga dia bangun sebelum subuh untuk anjingnya. Itu kata, nanti kalau kita baca buku Raghib Sirjani, Misteri Salat Subuh, kita lihat di situ. Apa dia bilang? Bahwa di Amerika orang-orang itu bangun untuk anjingnya sebelum subuh, sementara kita di Kairo sampai matahari terbit kita jarang bangun, masih belum bangun. Bisakah kita berharap orang seperti ini, orang kreatif, orang ulet, orang sungguh-sungguh? Tidak bisa. Kita butuh orang kreatif itu ketika pikirannya sudah cerdas, dia sudah sadar 100% sebelum subuh, dia sudah segar. Artinya dia sudah ready untuk aktivitas hari ini. Allah mau kita begitu. Dan Allah mau latihannya itu 30 atau 29 hari. Tapi coba perhatikan berapa orang yang gagal di latihan yang satu ini. Jadi bukan persoalan sahur, makan, minum, tidak. Walaupun kalau kita makan, semua yang kita makan berkah. Kalau kita duduk makan sahur, malaikat akan mendoakan kita. Itu satu. Kedua, Allah larang kita, Allah suruh kita menahan dari subuh sampai maghrib. Apa yang kita tahan? Mata, telinga, mulut, kaki, hidung, kemaluan, hati, untuk hanya melaksanakan maunya Allah. Jadi bukan persoalan halal haram. Ini masalahnya, Allah mau begini, buat apa yang aku mau, kira-kira begitu. Nanti kalau memang kalian berbuat apa yang aku mau, bahkan di surga itu ada pintu khusus untuk kalian. Coba bayangkan ya. Jadi puasa itu bukan persoalan sah atau batal atau tidak. Tapi bisa nggak kita membuat agenda kita maksimal seperti maunya Allah? Apa maunya Allah? Pertama, kita puasa. Puasa itu apa? Belajar untuk menahan. Ada orang nawarkan harta sama kita, tapi tidak halal. Maaf mas, saya bukan tidak mau. Ambil. Saya masih bisa, insya Allah, Allah akan kasih rezeki kepada saya yang bisa mencukupi kebutuhan saya. Karena kalaupun banyak kau kasih sama aku, nggak kepake itu. Lebih banyak harta itu kusimpan, kubelikan tanah, kubelikan batu akik. Kemarin ada pula yang mahal itu dapat kubeli. Karena memang ada Indonesia ini pun sedang aneh-aneh saja. Saya kemarin lihat TV ini, mohon maaf ini ada satu TV saya lihat orang jual batu akik harga 2 miliar di Pekanbaru. Saya semula tak mau lihat, tapi belakangan saya tertarik apa rupanya hebat yang 2 miliar ini. Rupanya batu itu ada gambar sepatu di dalamnya. Jadi setelah diasah, dikilapkan, muncul persis seperti sepatu. Saya komentar saya sederhana, itu masih sepatu. Apalagi kalau udah rak sepatu yang muncul di situ, pasti jauh lebih mahal itu. Ya, karena aneh-aneh saja kita. Apa rupanya hebatnya? Kalaupun kemudian muncul tulisan Allah, lantas kemudian apa rupanya masalahnya? Hebat kali rupanya. Nah itu nafsu juga itu. Allah bukan larang kita mengikut nafsu, tidak. Allah mau kita ikut seperti mau Dia. Kan dikasihnya kita surga. Surga itu juga tempat kesenangan nafsu itu, bukan yang lain. Jadi satu, Allah suruh kita puasa. Kedua, Ramadan itu Allah suruh kita rajin pegang Quran, baca. Makanya saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, tapi saya sering kali mengatakan kalau kantor, masjid atau apa buat pengajian Ramadan, udah ngaji tentang tafsir ayat pendek saja atau tadabbur ayat-ayat pendek. Misalnya surah Al-Ikhlas. Ayo, kenapa ini disebut surah Al-Ikhlas? Apa rupanya ikhlas? Allahu Ahad,
Kenapa Allah tegaskan bahwa dia adalah satu? Kenapa dia bilang dialah tempat minta? Kalau minta sama dia, bukankah itu la yukhliful mi'ad? Allah tidak salahi janji. Kalau dia sudah bilang Allahus Samad, artinya jangan takut, minta apa saja sama dia, dia akan kasih. Cuma Ustaz, berapa kali minta tak juga nya. Nah, itu maksudnya Allah tidak ngasih sesuka yang kita suka. Dan Allah pasti akan memberi apa yang kita minta, mungkin dengan cara yang berbeda. Ada berapa banyak orang yang minta harta sama Allah, Allah tidak kasih, tapi Allah kasih kesempatan bangun malam dan tahajud tiap malam. Bukankah itu harta yang tak ternilai di akhirat? Sementara harta yang dia minta akan dia tinggalkan setelah dia mati. Nah, coba bayangin di situ itu. Ya, kemudian Allah latih kita untuk belajar memberi. Jadi Ramadan itu adalah bulan di mana Nabi tidak minta saja orang dikasihnya, apalagi minta. Jadi belajar punya kebiasaan memberi tanpa respon yang dikasih. Berapa banyak kita memberi sama orang yang baik sama kita, kita memberi sama orang yang pernah ngasih sama kita. Sekarang belajarlah untuk memberi kepada siapapun tanpa peduli dia ucap terima kasih atau tidak, karena kita sedang mau latihan punya jiwa dermawan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, cuma zaman akhir ini banyak fitnah memang. 5 rukun Islam itu orang merasa hebat, bisa sholat 5 waktu, dia kira dia udah soleh kali. Padahal tidak. Seburuk-buruk orang Islam, dia wajib sholat. Nggak bisa tidak. Pelacur, pengedar narkoba itu wajib sholat. Siapa bilang mereka boleh berhenti sholat? Tidak boleh. Ya, karena itu syarat minimal jadi orang Islam, dan itu beda Muslim sama kafir itu. Terus apa lagi? Sekarang ada orang berangkat haji, kalau tak dipanggil Pak Haji tak tenang dia. Padahal haji itu kewajiban. Mau dipanggil Pak Haji atau tidak, nggak ada masalah, itu kewajibanmu. Kenapa harus pamer setelah haji? Nah, ini nanti bulan Ramadan ada orang yang pamer bayar zakat. Bayar zakat mau triliunan, mau miliaran dia bayar zakat, secuil pun tidak bisa dibilang dia dermawan. Kenapa? Zakat itu kewajiban. Nggak ada hebatnya mau berapa banyak yang kita bayar. Baru hebat kalau bisa mengeluarkan infak miliaran. Nah, itu baru. Kalau zakat miliaran ini kadang aneh. Bayar zakat panggil TV, semua TV dipanggilinya. Tolong liput aku mau bayar zakat. Padahal liput tidak liput dia wajib bayar zakat. Nah, itu orang-orang aneh banyak sekarang. Ada orang bisa puasa 30 hari bangga. Aku kemarin tak ada batal aku. Apa urusannya tak batal? Memang tak boleh batal kecuali hal-hal yang membenarkan. Nah, itulah intinya. Jadi Ramadan adalah bulan kita melatih. Dan Allah sediakan peluang-peluang. Jangan takut kalau berdosa, karena Allah punya stok keampunan jauh lebih besar dari dosa kita. Terserah apapun dosanya, selama kita minta ampun dia ampunkan, asal tidak mencari Tuhan selain dia. Nah, dia tak mau. Ngapain pula kau minta ampun sama aku, sementara Tuhanmu bukan aku aja. Kau mintalah sama yang lain. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau berzina seorang mukmin, kalau mencuri seorang mukmin, kalau korupsi seorang mukmin, dia datang sama Allah, dia minta ampun, Allah akan ampunkan. Berapa banyak pun kesalahan. Dan Ramadan itu bulan yang luar biasa. Nabi pernah bilang, celakalah orang yang ketika Ramadan datang sampai habis Ramadan, dia tidak dapat ampunan. Itu pasti karena dia tidak berbuat apa-apa itu. Jadi, Ustaz, dosaku banyak kali. Ini pas ini Pak. Makanya ada doa, balina Ramadan, sampaikanlah kami bulan Ramadan. Karena kalau bisa hidup di bulan Ramadan, peluang minta ampunnya besar. Ya. Dan kalau bisa minta, karena ada orang yang dekat kali Ramadan tapi tak diampunkan Allah karena sebab dia tidak sampai hidup di Ramadan. Tak sempat lagi dia. Maka mintalah kepada Allah agar kita sampai di bulan Ramadan tahun ini. Jangan, kalau aku nyampe Pak, sehatnya aku. Siapa bilang? Banyak orang di kubur sana jauh lebih sehat dari kita, udah dipanggil Allah itu. Jauh lebih muda dari kita. Jauh lebih tidak punya masalah dari kita. Dipanggil, karena mati itu Allah yang punya pintu. Tidak ada urusan kita. Nah, begitu Ramadan datang, ada satu doa yang juga harus kita minta sama Allah. Mintalah supaya kita sekeluarga bisa masuk surga. Jangan aku saja. Sekeluarga ini maksudnya di dinas Kominfo. Baru kemudian di rumah. Ya Allah, masukkanlah aku, pegawai-pegawaiku masuk surga. Tapi kalau si Anu nggak apa-apa ya Allah, itu cocok memang masuk surga. Nggak boleh. Jangan berdoa begitu, ya. Doakan. Jadi dalam Islam ini kita nggak boleh caci maki orang. Sejahat apapun orang, tugas kita tetap berdakwah sama dia. Tadi saya khutbah di Kampung Kubur. Yang mau dengar khutbah saya Kampung Kubur, silakan buka YouTube. Saya sudah upload di YouTube. Ini pun nanti saya upload nih ke YouTube. Ya, insya Allah. Ceramahnya saya rekam sendiri. Nah, kemudian saya bilang di situ kan banyak pengedar-pengedar.
Karena ada macam, saya bilang nggak apa-apa, pengedar setan semua ini. Nah, begitulah salah satu bahasa saya. Ini setan ini, pelacur itu setan itu. Kenapa? Merusak orang. Cuma tobat. Mudah-mudahan Allah kasih kalian kesempatan tobat. Kenapa? Ya kalau bicara jijik kalinya kita semua nengok orang begitu. Tapi Allah pun, Fir'aun, kurang jijik apa Allah nengok Fir'aun? Ngaku Tuhan. Bunuhin orang. Begitupun Allah masih kirim Nabi sama dia. Artinya kita jangan pernah putus berdakwah. Nah ini tugas kita ini. Apapun dibilang orang, tugas kita berdakwah. Terima tidak terima itu urusan dia. Yang penting kita sampaikan. Makanya minta sama Allah, minimal dakwah kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya Tuhan, jadikanlah negeri kami yang baik. Presiden kami ya Allah, jadikan dia orang yang bertobat dalam bulan Ramadan, orang bertakwa di bulan Ramadan. Menteri-menterinya orang yang bertobat dan bertakwa di bulan Ramadan. Wakil presiden orang yang bertakwa dan bertobat di bulan Ramadan. Gubernur dan semua jajaran kadis orang yang bertobat dan bertakwa di bulan Ramadan. Kalau udah begitu pimpinan kita, udah tenang kita. Nggak salah ngomong dia lagi nanti. Kayak saya baca di sebuah reportase, Pak Wakil Presiden bilang sama kita, kalau harga cabai naik, ikhlaskan sajalah. Tuh, apa urusan ikhlas, urusan apa? Ceramah, dia ambil. Maksudnya, itu pikirannya harusnya mikirin gimana harga-harga tidak naik. Itu kerjaan dia. Kalau bilang ikhlaskan, itu kerjaan awak. Jadi makanya saya agak kesalnya di situ loh, Pak. Apa namanya? Nabi mengatakan, "Idza wusidat al-amru bighairi ahliha fantaziru sa'ah." Jika saja satu urusan diserahkan kepada orang yang tidak ngerti, yang bukan ahlinya, tidak punya skill di situ, ajab kalian nanti. Akhirnya kita begitu. Fantaziru sa'ah itu sering diartikan dengan kiamat, tapi bisa jadi diartikan dengan bencana, fitnah, kerusakan, ketidakstabilan, dan tidak ada lagi ikatan hati di antara kita. Ramadan membangun ikatan hati itu. Saya pikir ini catatan-catatan untuk bisa menyegarkan kita. Makanya kalau boleh saya simpulkan, saya sedang mengajak Bapak untuk start di posisi yang sama. Posisi merasa kita butuh dengan Ramadan ini. Kedua, yakin bahwa hakul yakin, bukan cuma sekedar yakin bahwa kalau kita hidup di bulan Ramadan tahun ini, itu artinya Allah masih ngasih peluang kita masuk surga sejelek apapun kita. Manfaatkan peluang itu. Optimalkan peran-peran kita, ya, dan tidak boleh berhenti kerja, Pak. Karena la'allakum tattaqun, takwa itu bukan harus di masjid. Takwa itu di kantor, di urusan-urusan kerja kita. Jadi jadilah orang bertakwa di pekerjaan kita, pada posisi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai apapun, tunjukkan takwa kita. Maaf cakap, sampai waktu kita buang air pun tunjukkan kita bertakwa. Bagaimana cara buang air yang bertakwa? Nah, ini baru makan jengkol ini. Kalau kita buang air di WC umum, tersiksa sampai 5, 10, 15 orang setelah kita buang air itu. Karena setiap yang keluar kena tuduh itu. Setiap yang keluar kena tuduh. Kenapa? Lewat kawannya. Tak sangka aku makan jengkol di rumahnya. Kan begitu. Padahal yang makan 13 orang sebelum yang dia tadi. Jadi tak bertakwa. Bagaimana cara dia bertakwa? Buang airmu dan jangan keluar sebelum hilang baunya. Itu baru benar. Bagaimana caranya? Uruslah caranya. Kita kan dikasih otak, ya. Jadi waktu mau buang air bawalah pengharum, misalnya. Ya, jangan pula menyiksa orang. Itu yang dimaksud di sini. Jadi dalam urusan sampai buang air saja kita harus bertakwa. Mohon maaf saya. Ini hadis. Sampai hubungan suami istri pun kita harus takwa. Ada sebuah hadis, ini mohon maaf ya, karena ini agama saya harus sampaikan. Jika seorang suami berhubungan dengan istrinya dan dia sudah selesai dengan urusannya, maka janganlah dia terburu-buru pergi dari situ, karena tidak mungkin istrinya masih membutuhkannya. Itu bahasa halus dari Nabi. Ya. Artinya apa? Adab itu tetap harus ada. Jangan cuma mikirin diri sendiri, pikirin juga orang lain. Nah itu maksudnya apa? Coba lihat, nggak ada agama lain kayak kita sampai urusan begini dia urusin. Apalagi urusin negara. Cuma kadang orang urusin negara tak mau dia diurusin Allah. Nah itu pula oke, nggak apa-apa. Jalankan negara seperti mau. Itu yang dilakukan oleh As-Sisi di Mesir. Untuk bisa jadi presiden dia bunuhin rakyatnya. Oke, jalankan mau. Nanti nyampe-nya kau sama aku. Nah kira-kira begitu. Maka kalau bahasa hadis, jika tidak punya malu, idza lam tastahi fasna masyid.
Kalau sudah tak ada rasa malumu, buat sukamu, matinya kau nanti. Nah, begitu mati, oke, jumpa kita. Nah, kira-kira begitulah dia. Nah, sekarang waktu kita tidak banyak, tinggal sedikit, maka gunakan waktu yang sedikit dalam hidup kita ini untuk menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.